Tapi kalau yang teman-teman tahu kan Mas, sekarang itu ada Keraton Kecerbonan, Sepuhan, Kanoman, itu bagaimana? Sebelum Keraton Cirebon didirikan, itu dulunya Cirebon itu sudah ada keraton di Singapura oleh Obat alas lah ya. Oleh Paku Cirebon Pangeran Cakrabuana sebagai putra mahkota dari kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh bapaknya sendiri. Jadi petisi itu sudah ada sejak 600 tahun yang lalu. Hai teman-teman, berjumpa kembali di Bincang Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, cerdas, rezeki berlimpah. Amin. Bel, Halo Pak. tahu nggak? Apa tuh Pak? Ini samping saya nih. Ini Bapak ini sangat luar biasa, Bel. Apa tuh Pak? Dia budayawan Cirebon, sejarawan Cirebon. Dan ini adalah pemeran di film layar lebar, Bel. Ajian Kemat Jaran Guyang. Nanti saksikan di bioskop sebagai Bapak Dam. Wih, luar biasa. Namanya sih, Bel, Pak Haji Momon Saptaji. Tapi sebutannya Kumbang Lanang. Luar biasa. Pemain aktornya sebagai Bapak Dam. Banyak fannya. Baru syuting aja banyak fannya sekarang, Pak. Beliau ini luar biasa. Mak, kenalan ya, Pak sih, Pak. Kenalan, Mak. Kenalan. Halo, assalamualaikum. Bersama Mama Haji Kumbang Lanang atau Bapak Dam kata Bapak Dam. Ini Mama nih, saya tuh suka ngobrol-ngobrol kemarin tuh, Bel, tentang sejarah Cirebon. Biar teman-teman juga tahu, Mak. Kalau Cirebon tuh apa sih? Dari kata apa? Cirebon itu berasal dari kata apa? Cirebon itu. Jadi sebelum Keraton Cirebon didirikan, itu dulunya Cirebon itu sudah ada keraton di Singapura. Singapura itu keratonnya sekarang itu Mertasinga. Oh, di Cirebon juga. Iya. Tadi Obel bingung Singapura, hah? Sangkanya di luar negeri, bukan di situ, di daerah Gunung Jati itu, Bel. Mertasinga ada di situ. Ya, Maya? Ya, jadi keraton di daerah Cirebon itu ada keraton Singapura, ada keraton Wanagiri, dua, ada keraton Amuk Marugul itu yang di Astana Japura, ya, namanya Keraton Japura. Keraton Japura 3, Iya. itu dulunya. Iya. Cirebon Girang. Kebun Girang, Ya. yang di Talun, Ya. Kecamatan Talun. Satunya di daerah Suranenggala, tapi tepatnya di Desa Keraton sekarang itu. Oh, Desa Keraton, ya. Ya. Itu namanya Keraton Surantaka. Keraton Surantaka. Iya. Tapi kalau yang teman-teman tahu kan, Mas, sekarang itu ada Keraton Kecerbonan, Kesepuhan, Kanoman, itu bagaimana? Nah, itu prosesnya Panjang sekali. Oh, dulu. Itu dulu. Oke. Nah, setelah Keraton Singapura itu artinya sudah tidak diteruskan, maka diteruskan kepada keraton di Cirebon yang bernama Keraton Pakungwati. Oh. Jadi belum ada Kanoman, belum ada Kesepuhan, belum ada Kecerbonan, belum ada Keprabonan, yang ada itu Pakungwati. Ya, Oke. itu Keraton Cirebon. Terus? Nah, Cirebon itu pertama kali ya tentunya dibangun oleh Kata Cirebon awalnya ya, bagaimana? Awalnya dibangun dulu oleh Mbahku Cirebon Pangeran Cakrabuana. Oke. Ya. Raden Walang Sungsang ini. Ya, Oke. menotor Babad Alas, yaitu di Tegal Alang-alang. Artinya Tegal tanah Alang-alang tersebut, di mana? ya Tegal Alang-alang itu dulunya di kota Cirebon itu masih Oh iya. rupanya itu Iya, hutan, alang-alang semua. Iya. Dan di situ setelah ditotor, Ditotor ku apa aja, Mak? Ditotor ku apa? ditotor itu dibabat. Dibabat. Ya. Sesek gitu. Ya.
Obat alas lah ya. Oleh Mbahku Cirebon Pangeran Cakrabuana sebagai putra mahkota dari kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh bapaknya sendiri. Oh iya, Prabu Siliwangi. Iya. Terus? Nah, terus tanah yang setelah ditotor dari Tegal Alang-alang tersebut itu diberi nama Cirebon. Oke. Karena apa? Karena apa tuh maknanya itu Cirebon tuh? Ya, karena keratonnya itu di pinggir pesisir pantai Cirebon. Ya. Dan Mbahku Cirebon itu hampir. Mak, kopi dulu, Mak. Ya, ya. Iya, biar hangat badannya ini, dingin suasananya nih, Mak. Siap. Ini sama Bel, bentuknya candu. Berbincang sah. Ambil ngopi makanya. Kamu ngopi belum? Belum, Pak. Ya, ambil kopi tuh. Ya. Kerja dulu kerja. Iya. Gimana, lanjut, Pak. Ya. Pangeran Walangsungsang itu sering membuat air dari rebon. Oh, Mbahku Cirebon tuh. Iya, untuk dibuat petis. Oke, petis, tahu nggak petis? Tahu, Pak, tahu petis tuh, Pak. Iya. Nah, jadi petis itu sudah ada sejak 600 tahun yang lalu. Kayaknya kalau di pasar malam banyak tuh, Maya. Iya. Di Muldan itu ya. Oh, udah dari dulu itu. Iya, itu diciptakan oleh Mbahku Cirebon Pangeran Saya baru tahu petis diciptakan oleh Mbahku Cirebon, Bel. Oke. Makanya dia itu membuat keraton pertama kali. Yaitu bernama Keraton Pakungwati. Oke. Dan wilayahnya dinamakan Cirebon. Oke. Dari dulu, air, ya, rebon. Rebon udang. Udang kecil-kecil. Iya, rebon udang kecil-kecil. Udang kecil-kecil tuh, yang di sungai-sungai tuh, rebon namanya tuh. Gitu. Jadi Cirebon. Iya. Untuk buat petis dulunya. Untuk buat petis. Saya baru tahu, sumpah, Mak. Wah. Luar biasa, Mama Kumbang. Saya orang Cirebon baru tahu di cerita ini nih, bahwa dulu yang ciptain petis itu ternyata Mbahku Cirebon. Luar biasa. Cirebon. Mak, satu lagi nih, Mak. Saya tuh sok biar teman-teman juga tahu. Saya kebetulan salah satu di ASN di Cirebon juga, Mak. Cuma saya di kabupatennya nih, Mak. Mama juga sama kan? Sama. Oh, di Budpar lama nih, beliau senior nih. Di Budpar nih, di kebudayaan dan pariwisata. Ngelotok, Bel, masalah kesenian dan kebudayaan nih. Cuman kan waktunya itu udah malam, Bel ya. Jadi saya satu pertanyaan aja, Mak. Ini yang ke Mama nih. Kadang nih, Mak. Saya berpikir kenapa kota Cirebon, kan di kita ada kota Madya Cirebon, ada Kabupaten Cirebon. Kok hari jadinya berbeda gitu tuh. Di Kabupaten Cirebon itu kita peringati 2 April. Di kota Cirebon diperingati 1 Muharram. Pikir saya kenapa kalau digabungin itu sangat luar biasa. Kan besar tuh, kota kabupaten jadi satu kan, hari ulang tahunnya besar tuh. Wah, luar biasa kan, Bel, digabungin. Dua pemerintah jadi satu, masyarakat semua bisa merasain semua. Awal saya berpikir begitu. Tapi saya pernah ada cerita bahwa kita ini memperingati 2 peristiwa yang berbeda. Apa tuh, Mak? Gimana bisa beda gitu, Mak? Jadi sebelum kabupaten dan kota Cirebon itu berpisah. Ya, dulu kan satu, Maya. Dulu masih satu. Iya. Yaitu di Jalan Siliwangi. Iya, kantor itu situ. Iya. Dan bupatinya. Kabupaten Cirebonnya di Pendopo Rumah Bupati. Iya. Itu hari jadinya masih satu Muharram. 1 Muharram. Oke. Nah, itu jadinya beda tuh kenapa, Mak? Ya, ketika dipisah, ya, waktu itu pembuatan pemerintah daerah di Sumber antara tahun 85. 85 dulu lahir kita, Bel. Saya generasi milenial, Mak. Jadi dulu lahir, kalau milenial kan kelahiran tahun 86 sampai 96 gitu lah. Iya, dan sedikit demi sedikit itu dihuni dan akhirnya keseluruhannya pindah. Ya, ke Sumber. Iya, itu sekitar tahun 90-an itu 90% sudah pindah. Tahun 90? Iya. Cuman Pendopo masih tetap. Masih. Ya, di kota sampai sekarang ya, itu, Mak. Itu Mas sudah Cagar budaya itu, Mak. Cagar budaya sudah jadi rumah dinas itu. Oke, terus? Nah, itu baru salah satunya itu membuat hari jadi tersendiri. Jadi tidak sama kota dengan Kabupaten Cirebon. Ada perdanya, Maya? Sudah diperdakan. Oke. Nah, kenapa bisa dibedain pada saat itu tuh, Mak? Dialognya tuh kenapa gitu tuh? Jadi dua-duanya itu
itu mereka saling menghormati leluhurnya. Oke, itu poinnya itu saling Oke. menghormati leluhurnya. Jadi jangan usah dipermasalahin. Kenapa Iya. 2 April nama masih Muharram ya? Betul. Oke, itu yang 2 tadi itu gimana gimana? Jadi kalau kota Madya Cirebon itu mengambil dari ketika Raden Walang Sungsang membabat hutan atau notor alas, ya, itu dalam naskah di tahun 1445. 1445 Masehi. Ya. Aduh, Dan Mas, ya. dijadikan sebagai hari jadi Kota Cirebon. Menghormati Mbahku Cirebon, Raden Walang Sungsang. Cirebon. Babat Tanah Alas yang ceritain tadi, Ya. Babat Alas, terus seneng Cirebon, jadi petis itu, Ya. teman-teman itu. Totor tadi. Ya. Oke, terus Mak? Kalau Kabupaten Cirebon 2 April 2 April itu momentumnya dari ketika Kanjeng Sunan Gunung Jati Oke. dinobatkan menjadi Kasunanan Cirebon. Di dalam naskah itu ditulis ketika tahun dalam Sangsekerta Dwadasi Sukla Paksa Cetra Masara Harsa. Aduh, apa maning gini ki? Patangatus papat ingkang sakakala. Apa maning mah ini teman-teman kaum X, Y, Z itu susah bel. Kecuali Bibi Jumer. Ya. Mama Bibi Jumer, saya bingung. Ya. Dan bahasa Indonesia ya, Mak. ya, bertepatan dengan tahun 1482. Oh, Masehinya. Iya. 1482. Iya. Kalau Babat Alas tadi 1445. Oke. Itu tuh ketika Kanjeng Sunan Gunung Jati dinobatkan menjadi Kasunanan Cirebon yang pertama. Oke. Jadi dulunya berarti satu dong. Di Pajajaran berarti. Iya, nah tetapi setelah penobatan Kanjeng Sunan Gunung Jati juga tertulis dalam naskah bahwa Cirebon itu mangadeg pribadi. Mangadeg pribadi. Artinya berdiri sendiri. Berdiri sendiri, oke. Nugel tali pancen, melepaskan diri. Ya. Nugel tali pancen kelawan Pakuan Pajajaran. Oke, tanggalnya berarti 2 April. 2 April bertepatannya Ya, pada tanggal 2 Masehinya. April, ya, 1000 atau 1482. Oke. Nah, itu tuh masih menggunakan nama Kasunanan. Kasunanan. Iya. Cirebon. Kasunanan Cirebon. Pada saat itu. Pada saat itu. Oke. Karena apa? Karena ketika Kanjeng Sunan Gunung Jati dinobatkan menjadi Kasunanan Cirebon, bergelar Kanjeng Sinuhun Sunan Jati Purbawisesa, penata gama Pesambangan, Auliya'i Kutubiz Zaman, Khalifatur Rasyidin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mah Obel bingung. Ngerti gak, Wai? Ya, kode-kode kebekan ya. Apa kemana, Mak? Ya, artinya dia itu merupakan zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Garis keturunan zuriyah tuh langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad. Iya. Jadi 1 Muharram itu Babat Alas oleh Raden Walang Sungsang. 2 April itu berarti berdirinya Kesunanan Cirebon dan dinobatkan Sunan Gunung Jati. Ya. Ada satu penobatan. Iya, sebagai Sunan. Ya, sebagai Sunan. Oke. Nah, tapi nanti setelah Sunan Gunung Jati nggak ada itu nggak boleh. Nggak boleh apa? Gelar kesunanan tersebut. Oh, betul. Jadi hanya 9 Mas Sunan ya? Ya bukan. Jadi gimana tuh? Khusus di Cirebon. Iya. Ketika zamannya Kanjeng Sunan Jati menggunakan gelar Sunan Kasunanan Cirebon. Ya, sekarangnya karena ini ilmu nih, sejarah nih. Jati berpesan bahwa sepeninggalku nanti itu sudah tidak atau jangan menggunakan Sunan, gelar Kasunanan. Apa Mak gelarnya, Mak? Sebab apa? Sebab saya, kata Kanjeng Sunannya dalam naskah itu, saya ini adalah sebagai Sunan penutup di tanah Jawa.
Oke. Yang 9 wali itu. Iya. Oke. Sebagai Sunan penutup. Jadi selesai di. Ya, selesai. Karena Kanjeng Sunan Gunung Jati itu sama ya Mak, ketika Nabi Muhammad sebagai penutup. Iya, Udah nggak ada nabi-nabi lagi. Sudah nggak ada lagi. Sama di Sunan juga Sunan Gunung Jati sebagai penutup. Sudah penutup. Ya. Mak, satu lagi Mak. Apa namanya tadi Raden Walang Sungsang dan Sunan Gunung Jati itu ada hubungan apa tuh Mak? Ya itu kan ponakan. Siapa yang ponakannya Mak? Kanjeng Sunan Gunung Jati. Oh, berarti Kanjeng Sunan Gunung Jati itu anaknya adiknya Raden Walang Sungsang. Iya. Oh, berarti anaknya Nyimas Rara Santang ya? Betul. Yang nikah sama Raja Mesir. Ya, yang nikah dengan Sultan Hud dari Mesir. Contoh kaum milenial yang tahu tentang sejarah Cirebon walaupun sedikit ya Maya. Ya jelas, harus tahu. Nah, itu jadi Prabu Siliwangi punya 3 anak. Pertama itu Raden Walang Sungsang yang baku Cirebon. Terus Nyimas Rara Santang naik haji, dapat jodoh. Nah, namanya Raja Huta apa sama kan? Punya Hud. anak Sunan Gunung Jati, Sultan Hud. Yang ketiga Kian Santang. Kamu tahu nggak Raden Kian Santang? Tahu Pak. Ya itu Pak, dari TV pernah. Mak, sekarang kan lagi diangkat nih Mak. Folklore, kata teman baku memang folklore, cerita rakyat yang sudah menjadi legenda. Ajian Kemat Jalan Guyang Mak, akad lebar. Itu kan berasal dari cerita Baridin Suratminah. Tahu nggak Bel? Mama Kumbang ini bukan salah satu penerus dari drama taring Putra Sangkala. Jadi kalau dulu dengerin kaset Kak, Putra Sangkala mempersembahkan penerusnya asli Kukian Ki. Itu gimana Mak? Dan beliau langsung pemeran langsung. Iya Pak, betul. Nah, film layar lebar ini mengangkat yang pertama tadi, yang kedua, horor Bel. Serem Pak. Keren pokoknya keren tadinya. Ya Maya. Iya. Itu gimana Mak? Tanggapan Mama tuh tentang film layar lebar ini? Tentang filmnya ya? Iya, tentang filmnya. Bangga atau senang atau gimana gitu tuh? Waduh, ini menurut saya Kan itu... Mama kan sebagai pemilik sekarang Putra Drama Sangkala, dibikin kayak gini tuh gimana? Yang jelas, ini saya sangat-sangat mengapresiasi dengan Pak Kabag Prokopim. Produsernya Pak? Oh, iya. Kasih tahu Bel. Iya. Oh, jadi Pak Kabag Prokopim, Bapak. Iya, produser film ini, Mak, gitu. Nggak, ini ada apresiasi ya, Mak ya? Ya jelas, karena tidak semua orang atau seniman budayawan bisa mengangkat kearifan lokal Cirebon, mengangkat harkat dan martabat Cirebon pada khususnya dan wilayah Cirebon pada umumnya. Iya. Tetapi Prokopim Kabupaten Cirebon ini dengan sangat semangat dan sangat menggebu sekali ingin mengangkat film cerita Baridin dan Suratminah. Kalau ceritanya mah nggak sesuai dengan aslinya Maya. Cuman kita kemas sekarang sesuaikan dengan zaman. Soalnya kurikulumnya tuh mah anak-anak muda semua kurikulumnya ini. Ini perlu diapresiasi nih. Bangun jam 3 subuh ya Bel ya. Langsung action. Wah, ini luar biasa demi kesuksesan film Ajian Kemat Jalan Guyang. Ya Maya. Iya, jadi harus didukung Maya. Ya harus didukung. Semua warga Cirebon khususnya dan Cirebon pada umumnya wilayah 3 itu nasional mah ini Mak. Ya. Insya Allah nasional. Dan juga warga Cirebon yang ada di mana saja. Iya. Di seluruh Nusantara. Wah, betul. Kalau lagi merantau, lagi apa, langsung tekan bioskop bagian. Kalau jiwa Anda benar-benar terketuk, ya harus siap untuk mengapresiasi film ini. Tuh. Dulu tuh ramai tahun berapa sih, Mas? Dulu ramai banget. Ibu saya, nenek saya, kakak saya itu ngefans di film Baridin Suratminah itu tahun berapa, Mak? Awal munculnya tuh. Oh, drama itu. Drama tarlingnya tuh. Jadi ketika tahun 60, bapak saya itu mendirikan sandiwara yang bernama Sandiwara Gado-Gado Remaja. Oh, bukan Putra Sangkala. Tahun 60. Oh, tahun 60 dulu. Ya, itu markasnya di Mayung. Oke, Desa Mayung Bel situ. Ya. Terus Selangsang belok kiri. Juga kakak beradik Mama Titin sama Bapak Haji Abdul Haji. Oke. Nah, ketika tahun 1964, aduh, belum lahir manik Cak. Terus. 64 itu
pada tanggal 11 April 1964. Apal sih Mak tanggalnya Mak? Ya, karena yang punya. Oh iya iya iya, yang punyanya Bel, yang punya ceritanya ya macam-macam. Ya, Naskah asli ini- berarti ada Mak ya? Ada. Oh. Ini gado-gado remaja itu melebur Heeh. menjadi Tarling Putra Sangkala. Oke. Jadi tepatnya itu didirikan pada tanggal 11 April 1964 Oke. dan dipimpin oleh Mamai Titin yang bernama Bapak Haji Askadi Sastra Suganda. Itu tuh bapaknya. Bapak Mak. saya Udah almarhum Mak ya? sudah almarhum. Nerusin ya berarti ya? Ya, Ya. nah terus karena bapak saya tahun 60 itu sudah menjadi kepala sekolah SD di daerah Mayung, Heeh. SD 1 Mayung tahun 60, Heeh. dan banyak kesibukan, akhirnya dipercayakan pimpinannya saja nih, Heeh. bukan diserahkan Secara keseluruhannya. ya, secara keseluruhan Ya. tidak. Mandatori lah, Pimpinannya mandatori lah. kepada orang Celangcang, Heeh. masih keturunan Tionghoa. Yang Oh, kedua, Cina. iya, itu tuh sebagai orang yang apa ya, penyandang dana pada saat itu. Tuh, orang luar negara kita aja mencintai seni dan budaya, apalagi kita Iya. orang pribumi ya Mak ya. Harusnya lebih-lebih Ya. dari situ tuh. Cina Celangcang, Cina yang sudah masuk Islam. Oke. Namanya Bapak Muhammad Tingseng. Tingseng, Muhammad Tingseng. Oke. Ya, Masih ada Mas sekarang? Itu turunannya ada Celangcang. Enggak, maksudnya ya, beliau ya almarhum. Udah almarhum, Oke. tapi keturunannya masih ada. Terus Nah, sampai Baridin Surat Mina itu sampai rame pada saat itu gimana caranya? Zamannya Nah. Cina ini bukan Muhammad ya Tingseng. itu sudah, tapi belum dikasetkan. Oh. Kasetnya ada berapa sih Mak dulu Mak? Ya banyak. Kalau maksudnya Berapa volume? 4, Oh, 4 volume, volume Iya. 1, volume 2, volume 3. volume 4. Volume 4. Iya. Saya tuh suka dengar dulu waktu kecil. Nah, pada tahun 1972, Hmm. Ketua Putra Sangkala ini dipercayakan kepada adiknya. Adiknya Mamai Titin, Iya. yang bernama Bapak Abdul Ajib. Oke. Awalnya Nah, begitu. Iya, nah itu baru setelah itu tahun 72 itu dikasetkan. Oke, langsung viral dia. Nah, baru karena Google, corong informasi pada saat itu radio. hanya di radio. Iya betul. Dan Radio kaset itu ces gitu tuh ya. TVRI juga Iya. masih belum banyak yang punya Betul. televisinya. Betul. Karena orang zaman dulu kan banyak yang melarat daripada yang suginya. Itu Bel, luar biasa Bel. Dengan Mama Kumbang Lanang ini apa namanya, salah satu pewaris dari cerita Baridin dan Surat Mina. Teman-teman, ini kita angkat layar lebar, ini cerita yang tadi disampaikan Mama Kumbang dengan judul Ajian Kemat Jaran Guyang. Menarik, horor, serem, tegang, lucu, dan sedih film ini. Tunggu pada saat tayangnya di bioskop kesayangan Anda. Mak, terima kasih Mak. Siap. Banyak ilmu ya Allah. Saya banyak tahu, jauh lebih paham lagi tentang sejarah Cirebon Bel. Ini luar biasa. Teman-teman harus tahu dong tentang sejarah di daerahnya, sejarah Indonesia, sejarah apa. Ini sebagai ilmu yang kita bekali sebagai kecintaan kita terhadap tanah air. Sekian, salam sehat, cerdas, dan rezeki berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.